70 tahun yang lalu, dunia berubah sepenuhnya ketika kawah-kawah misterius tiba-tiba muncul tanpa alasan di tengah jalanan kota dan membawa kekacauan besar. Tidak lama kemudian, dungeon-dungeon raksasa bermunculan di berbagai penjuru dunia, sehingga tak terhitung banyaknya orang terseret ke dalamnya dan jatuh dalam keputusasaan. Retakan tersebut terus menyebar ke setiap sudut planet, hingga memperlihatkan cahaya biru tua yang memancar dari kedalaman ancaman baru itu. Beberapa waktu setelah itu, para penjelajah yang dilengkapi helm dan lampu darurat mulai turun ke dasar untuk mencari tahu apa sebenarnya yang tersembunyi di sana. Di tempat yang gelap itu, para pekerja akhirnya menemukan kristal-kristal bercahaya yang dipenuhi mana, dan penemuan tersebut pun mengubah takdir umat manusia. Setelah diteliti, diketahui bahwa mana mampu membuat manusia berevolusi secara artifisial, sehingga memberikan kemampuan yang melampaui batas imajinasi. Melalui evolusi mengejutkan tersebut, manusia akhirnya memperoleh kemampuan menggunakan sihir untuk menghadapi berbagai ancaman dari dalam dungeon. Dengan sihir yang sangat kuat, para penyihir mulai berhadapan dengan naga-naga raksasa yang menghuni kedalaman tempat gelap itu. Sementara kemampuan fisik dan bela diri juga berkembang menjadi senjata penting bagi mereka yang menghadapi monster-monster mengerikan tersebut. Berbagai teknik itu kemudian menjadi bekal utama bagi siapapun yang ingin bertahan hidup di lingkungan ekstrim. Sebab bagi para petualang yang berani memasuki dungeon, bahaya selalu mengintai dan setiap langkah di dalam kegelapan dapat berujung pada kematian. Pada suatu ketika, seekor naga mengerikan membuka mulutnya dan melepaskan semburan api dahsyat, yang mampu membakar habis segala sesuatu di hadapannya hanya dalam hitungan detik. Ledakan api tersebut melaju dengan kekuatan penuh ke arah para prajurit, yang berusaha melindungi diri dari serangan yang akan menghantam mereka, hingga seorang penyihir wanita segera mengangkat tangannya dan menciptakan perisai mistis untuk menahan serangan itu. Akan tetapi, ia langsung menyadari dengan ketakutan bahwa kekuatan monster tersebut terlalu besar untuk dibendung. Dalam situasi yang semakin genting, Sashiro dengan berani berdiri di depan seluruh rekan-rekannya untuk menghadapi bahaya secara langsung. Seorang gadis berjubah yang melihat tindakan tersebut menatap pemuda itu dengan terkejut, karena tidak mengerti bagaimana Sashiro berniat menahan api mematikan tersebut tanpa menggunakan pertahanan sihir. Namun, Sashiro tetap berdiri dengan tatapan fokus dan tenang, sementara seluruh anggota kelompok lainnya hanya bisa terpaku tanpa melakukan apapun. Kemudian, ia mengepalkan tangan dan mulai mengumpulkan energi biru yang luar biasa besar, sambil memusatkan seluruh kekuatan yang telah terkumpul untuk melancarkan serangan. Tanpa rasa takut, Sashiro pun maju lurus menerjang aliran api naga tersebut, dan dengan kepalan tangan yang dipenuhi mana, ia menembus kobaran api yang menghadang. Setelah memusatkan seluruh kekuatannya pada lengannya, Sashiro kemudian melancarkan sebuah pukulan ke atas yang menghantam naga raksasa itu dengan kekuatan penuh, hingga dampaknya menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya, dan bahkan menguapkan naga tersebut. Melihat kekuatan yang tidak masuk akal itu, seluruh rekan Sashiro hanya mampu terdiam dalam keterkejutan, karena mereka baru saja menyaksikan kekuatan luar biasa yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Seorang prajurit bahkan nyaris tidak percaya dengan besarnya kekuatan yang baru saja diperlihatkan pemuda tersebut. Sementara Sashiro mulai berjalan meninggalkan tempat itu, penyihir wanita tadi berusaha mendekat dan bertanya kemana Sashiro akan pergi setelah pencapaian luar biasa tersebut. Sashiro pun menoleh dengan senyum tenang di wajahnya dan menjawab pertanyaan gadis itu. Namun, setelah itu tatapannya berubah menjadi gelap dan juga mengerikan ketika ia mengatakan bahwa tujuan sebenarnya mulai saat itu adalah menghancurkan istrinya sendiri yang merupakan seorang iblis. Dengan aura biru yang mengintimidasi menyelimuti tubuhnya, Sashiro menunjukkan tekad yang tidak tergoyahkan sebelum akhirnya melanjutkan jalannya seorang diri. 17 tahun sebelumnya, sebuah pintu mistis besar yang bercahaya terlihat berdiri di bagian belakang sebuah gua misterius dan terpencil. Sesaat kemudian, seseorang melangkah keluar melewati portal tersebut dan terlihat bahwa ia baru saja kembali dari dimensi lain setelah menyelesaikan sebuah misi yang berat. Orang itu adalah Sashiro, yang sedang membawa seorang gadis oni muda di dalam pelukannya. Gadis tersebut berhasil diselamatkan, tetapi tubuhnya terlihat rapuh dan wajahnya menunjukkan ketakutan akibat semua kejadian yang telah dialaminya. Melihat pemandangan tersebut, seorang pemimpin tua segera berlari dengan penuh kegembiraan setelah menyadari bahwa putrinya yang tercinta, Ruka, akhirnya berhasil diselamatkan. Ruka pun langsung berlari ke dalam pelukan ayahnya sambil meminta maaf karena telah membuatnya sangat khawatir selama proses penyelamatan yang berbahaya itu. Kemudian, lelaki tua tersebut memeluk putrinya dengan erat sebelum menatap pemuda yang telah menyelamatkannya dan menanyakan namanya. Dengan sedikit malu, pemuda itu menjawab bahwa namanya adalah Sashiro. Mendengar itu,
Lelaki tua tersebut bersikeras ingin memberikan penghargaan apapun kepada Sashiro, baik berupa kekayaan maupun kedudukan, tetapi Sashiro mengatakan bahwa dirinya hanya melakukan apa yang memang seharusnya dilakukan. Jawaban tersebut justru membuat sang pemimpin tua mengambil keputusan yang tidak terduga, karena sebagai bentuk rasa terima kasih yang abadi, ia memutuskan untuk memberikan tangan putrinya, Ruka, dalam pernikahan kepada Sashiro. Mendengar keputusan itu, Sashiro benar-benar terkejut dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Bahkan, ia menatap Ruka dengan kebingungan, sementara gadis itu sendiri juga sama sekali tidak menyangka akan mendapatkan keputusan seperti itu. Pada masa itu, ras Oni dipandang dengan ketakutan karena tanduk dan mata merah bercahaya yang mereka miliki, sementara mereka dianggap sebagai golongan manusia istimewa yang membayar kekayaan besar untuk mendapatkan implantasi mana tingkat tinggi. Semakin besar mana yang diterima, semakin besar pula kekuatan yang dimiliki seseorang, sehingga perbedaan kemampuan yang sangat besar tersebut akhirnya menciptakan kesenjangan brutal di seluruh masyarakat. Keluarga Shinki yang dipimpin oleh Raigo menjadi salah satu kelompok Oni terbesar yang memiliki kekuasaan besar, dan bahkan mampu berdiri berhadapan dengan para politisi. Mengetahui bahwa manusia biasa tidak akan mampu bertahan di dalam masyarakat elit tersebut, Sashiro kemudian menanggapi tawaran Raigo dengan penuh hormat dan menjelaskan bahwa implantasi mana hanya dapat dilakukan satu kali. Tetapi lelaki tua itu mengabaikan peringatan tersebut dan tetap memperkuat keinginannya untuk menyatukan keduanya. Sambil menggenggam tangan Sashiro dengan erat, Raigo mengatakan bahwa penderitaan antara manusia dan ras Oni telah berlangsung terlalu lama. Kemudian, ia menyatukan tangan Sashiro dan Ruka, sambil berharap dari lubuk hatinya agar konflik kuno antara kedua kelompok yang saling bermusuhan tersebut dapat berakhir. Lelaki tua itu tersenyum penuh harapan dan meminta pasangan tersebut menjadi jembatan perdamaian yang dapat menyatukan kedua ras menuju era baru yang lebih harmonis. Begitulah akhirnya Sashiro menerima pernikahan tersebut, dan secara resmi menjadi anggota yang dihormati di dalam klan Oni. Namun, beradaptasi dengan masyarakat Oni ternyata sangat berat dan penuh tuntutan karena tekanan yang diterimanya begitu besar. Namun, meskipun melalui berbagai masa sulit, ayah mertuanya, Raigo, selalu datang untuk mengulurkan tangan dan memberikan kata-kata dukungan untuk menyemangatinya. Seiring berjalannya waktu, Sashiro dan Raigo semakin dekat karena keduanya berbagi banyak momen penuh kepercayaan dan persahabatan, hingga hubungan mereka berkembang menjadi ikatan yang benar-benar menyerupai hubungan antara ayah dan anak. Sementara itu, kehidupan Sashiro dan Ruka tampak sempurna, terlebih setelah kabar kehamilan Ruka membawa kebahagiaan yang lebih besar bagi seluruh keluarga. Tidak lama kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan cantik yang memenuhi rumah mereka dengan senyuman dan berbagai momen yang benar-benar tidak terlupakan. Mereka hidup sebagai keluarga yang sangat bahagia, bahkan Raigo sering bermain di lantai bersama cucu kecilnya, sementara Sashiro dan Ruka memperhatikan mereka sambil tertawa. Namun, kebahagiaan tersebut akhirnya berakhir setelah Raigo meninggal dunia dan meninggalkan kekosongan besar dalam kehidupan semua orang. Pada suatu hari yang diguyur hujan, Sashiro menunggu di luar tempat pemakaman sambil berusaha memahami kemana istrinya pergi. Kemudian, dengan perasaan khawatir, ia melihat ponselnya dan bertanya-tanya mengapa Ruka menghilang tepat di tengah-tengah upacara penghormatan terakhir untuk ayahnya sendiri. Sejak kematian ayahnya, sikap Ruka berubah secara drastis karena ia mulai keluar setiap malam dan baru kembali ketika fajar tiba. Ternyata bukan hanya Ruka yang berubah, karena para Oni moderat yang sebelumnya mendukung kepemimpinan Raigo juga mulai menjauh sehingga Sashiro semakin terisolasi. Pemuda itu kemudian menyadari bahwa suasana di sekitarnya semakin tegang, dan ia berusaha melindungi putrinya sambil menghadapi tekanan dari anggota klan lainnya. Sementara konflik antara manusia dan ras Oni mulai meningkat dengan cepat di berbagai jalanan kota. 6 bulan setelah kematian ayah mertuanya, badai besar melanda kediaman mereka dan membuat suasana di dalam rumah terasa semakin suram serta berbahaya. Tiba-tiba, 2 penjaga Oni menerobos masuk dan langsung menangkap Sashiro, sebelum menekannya ke lantai dengan paksa tanpa memberikan penjelasan sedikit pun, membuat pemuda itu tidak mengerti mengapa dirinya diperlakukan seperti seorang tahanan di rumahnya sendiri. Sashiro pun mengertakkan giginya dengan penuh amarah. Lalu pada saat itulah Ruka muncul perlahan dari balik pintu dengan tatapan dingin dan penuh kebencian yang mampu membuat siapapun merasa takut. Dengan senyum kejam di wajahnya, wanita itu mengabaikan teriakan putus asa suaminya dan berjalan mendekatinya. Kemudian dengan nada dingin serta mengejek, ia memandang rendah Sashiro dari atas dan mengatakan bahwa situasi yang sedang terjadi sebenarnya sangat sederhana. Ruka lalu bersandar pada lengan seorang pria lain dan tanpa belas kasihan mengatakan bahwa dirinya akan mengajukan perceraian. Setelah itu, ia mengatakan bahwa dirinya sekarang ingin hidup bahagia bersama pasangan barunya, sehingga Sashiro benar-benar hancur ketika menyaksikan pemandangan tersebut.
Pria baru itu kemudian menunjukkan senyum mengejek dan penuh kemenangan, sambil memandang Sashiro yang masih ditahan di lantai tanpa sedikit pun rasa hormat. Sashiro mengenali pria tersebut sebagai Kuki Shishio, seorang pewaris berpengaruh dan berbahaya dari keluarga Oni yang menjadi rival keluarga mereka. Dengan penuh kemarahan, Sashiro mengingatkan Ruka bahwa mereka seharusnya memimpin klan bersama sesuai dengan keinginan dan pesan terakhir ayahnya. Tetapi sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya, sepatu hak tinggi Ruka tiba-tiba menghantam wajahnya dengan kejam. Serangan tersebut membuat wajah Sashiro terbentur dan tubuhnya kembali tersungkur di lantai tanpa sedikitpun belas kasihan di hadapan para penjaga. Setelah itu, Ruka menekan tumit sepatunya ke pipi Sashiro dan mulai mempermalukannya dengan mengatakan bahwa ia lemah, tidak berbakat, serta tidak berguna baginya. Kemudian, wanita itu mengejek hubungan mereka dan memperjelas betapa dirinya membenci kenyataan bahwa ia pernah menikah dengan manusia lemah seperti Sashiro. Mendengar penghinaan tersebut, kemarahan Sashiro semakin membara, tetapi Ruka justru mengangkat kakinya kembali dan bersiap memberikan serangan berikutnya kepada suaminya yang tidak berdaya di lantai. Pada saat itulah, putri mereka, Matsurika, berlari masuk ke dalam ruangan dan dengan penuh kepanikan berteriak kepada ibunya agar segera berhenti. Dengan air mata yang mengalir di wajahnya, Matsurika memohon kepada ibunya agar sadar dan berhenti menyakiti ayahnya seperti itu. Gadis kecil itu menangis sambil mengingat masa-masa ketika mereka dahulu hidup bahagia bersama sebelum ibunya berubah menjadi wanita yang dingin dan kejam. Lalu ia memohon dengan sekuat tenaga agar ibunya kembali menjadi sosok yang baik dan penuh kasih seperti dahulu. Mendengar perkataan putrinya, Ruka perlahan berjalan mendekati gadis kecil tersebut yang sedang menunggu pelukan. Setelah itu, Ruka memeluk putrinya dengan hangat sehingga Matsurika mulai tersenyum lega karena percaya bahwa ibunya telah kembali menjadi sosok penuh kasih yang dahulu ia kenal. Namun, senyum gadis kecil itu seketika menghilang ketika tubuhnya tiba-tiba tersentak dan ia mulai batuk darah dengan hebat. Di balik pelukan tersebut, Ruka ternyata telah menusukkan sebilah pisau tajam langsung ke tubuh putrinya sendiri tanpa sedikit pun keraguan. Pemandangan mengerikan itu membuat Matsurika terpaku dalam kesakitan, sementara Ruka masih memegang belati yang telah berlumuran darah. Tidak mampu memahami kekejaman tersebut, gadis kecil itu menatap ibunya dengan air mata yang terus mengalir dan bertanya mengapa ibunya melakukan hal itu. Namun, Ruka tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Ia menarik kembali pisau tersebut dan membiarkan putrinya jatuh ke lantai ruang keluarga dalam keadaan terluka parah. Sementara Sashiro hanya mampu menatap kejadian mengerikan itu dengan mata terbelalak karena benar-benar tidak mampu memproses mimpi buruk yang terjadi di depan matanya. Dengan kegilaan yang mengerikan, Ruka bahkan menjilat darah yang menempel di tangannya tanpa menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Ia kemudian tersenyum gila, sambil mengatakan bahwa dirinya melakukan semua itu karena kekasih barunya tidak menginginkan seorang wanita yang memiliki beban. Mendengar itu, Matsurika tetap terbaring di lantai dengan kehidupannya yang perlahan memudar. Kemudian ia menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan penuh rasa sakit. Pada saat yang sama, berbagai kenangan tentang putrinya mulai memenuhi pikiran Sashiro, termasuk saat Matsurika tersenyum dan membantu berbagai pekerjaan di rumah. Melihat putrinya yang tercinta meninggal di hadapannya, Sashiro dipenuhi rasa sakit yang tidak tertahankan sekaligus amarah yang begitu besar, hingga akhirnya ia mengeluarkan teriakan keras yang dipenuhi keputusasaan. Dalam ledakan amarah tersebut, Sashiro berhasil melepaskan diri dari cengkeraman para penjaga. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia kemudian menghantam kedua penjaga tersebut hingga keduanya terjatuh. Ia pun langsung menerjang dengan amarah yang meledak-ledak sambil berteriak bahwa gadis kecil tersebut juga merupakan putri mereka, sehingga tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan kekejaman seperti itu. Dengan panik, Sashiro berlari menuju tubuh putrinya yang terbaring di lantai, berharap masih bisa menenangkan gadis itu di saat-saat terakhirnya. Namun, sebelum ia berhasil mendekat, Kuki Shishio melangkah maju dan menginjak tubuh gadis tersebut dengan kasar, sehingga Sashiro sama sekali tidak dapat mendekatinya. Pria itu berdiri menghadang dengan tatapan penuh kesombongan, menunjukkan bahwa ia tidak akan membiarkan Sashiro melakukan apapun. Pada saat yang sama, aura ungu mengerikan berbentuk tengkorak muncul di sekeliling Kuki Shishio, memperlihatkan kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Melihat penghinaan dan ketidakadilan tersebut, Sashiro mengertakkan giginya dengan penuh amarah, sementara keringat perlahan mengalir di wajahnya. Ia menatap Kuki Shishio dengan mata yang dipenuhi kebencian, dan dalam hati berjanji bahwa suatu hari nanti ia akan membalas semua perlakuan tersebut. Dengan senyum mengejek, Kuki Shishio membetulkan kacamatanya, seolah sama sekali tidak peduli terhadap penderitaan dan keputusasaan Sashiro. Namun, tiba-tiba suara sirene yang keras terdengar dari luar dan membuat Sashiro terkejut. Dalam suasana yang menegang itu,
Ia melihat cahaya lampu polisi memantul melalui jendela, kemudian berpikir siapa yang telah memanggil pihak berwenang ke rumah tersebut. Dalam keadaan putus asa, Sashiro berteriak kepada Ruka dan memintanya untuk setidaknya menyerahkan diri kepada polisi atas kejahatan yang telah dilakukannya. Mendengar itu, Ruka justru tersenyum jahat dan mengejek saran suaminya yang dianggapnya sangat konyol. Kemudian, Ruka melangkahi tubuh putrinya sendiri dan mengatakan bahwa Sashirolah yang sebenarnya bertanggung jawab atas penderitaan gadis tersebut. Tak lama kemudian, para polisi mendobrak pintu dan langsung mengarahkan senjata mereka kepada semua orang yang berada di dalam ruangan. Dua orang polisi masuk sambil berteriak agar semua orang segera mengangkat tangan dan tidak bergerak. Sementara perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada ruangan tersebut. Sashiro benar-benar terpaku ketika menyadari bahwa senjata para polisi justru diarahkan tepat kepadanya. Dalam keterkejutan, ia berusaha membela diri sambil berteriak bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam apa yang terjadi pada putrinya. Namun, Ruka mendekat dan membisikkan kata-kata dingin ke Sashiro, tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan keadaan sebenarnya. Dengan tatapan mengerikan, Ruka mengatakan bahwa memiliki kekuasaan memang berguna untuk memanipulasi kebenaran agar berpihak kepada diri sendiri. Mendengar itu, Sashiro mulai ketakutan karena akhirnya menyadari betapa kejamnya rencana yang telah disiapkan untuk menjebaknya. Ruka kemudian mengingatkannya bahwa setelah ayahnya meninggal, tidak akan ada seorang pun lagi yang mampu melindungi Sashiro dari pengaruh keluarga Oni. Kedua orang itu kemudian berdiri di belakang para polisi, memastikan bahwa tidak ada anggota klan yang akan mendengar penjelasan dari pihak Sashiro. Sambil menangis penuh penderitaan, Sashiro akhirnya menyadari bahwa dirinya telah benar-benar terpojok dan tuduhan palsu tersebut akan menghancurkan hidupnya. Dalam tindakan putus asa, Sashiro meraih ponselnya yang berada di lantai karena berharap masih bisa menemukan bukti yang dapat menyelamatkan dirinya. Setelah itu, ia langsung berlari sekuat tenaga untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Sementara para polisi dan kedua orang yang menjebaknya hanya memperhatikan usaha pelariannya. Ruka kemudian melambaikan tangan dengan senyum mengejek seolah-olah sedang mengucapkan selamat tinggal. Sementara para polisi tanpa ragu melepaskan tembakan ke arah Sashiro yang sedang berlari. Beberapa suara tembakan terdengar berturut-turut dan menggema di seluruh ruangan, kemudian peluru-peluru tersebut menembus punggung Sashiro. Tubuh Sashiro pun terkena beberapa tembakan keras, hingga ia kehilangan keseimbangan. Meskipun berusaha tetap menggenggam ponselnya, tubuhnya akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Setelah itu, para penjaga mengamati tubuh Sashiro yang terjatuh dan memastikan bahwa meskipun terkena tembakan, pria itu masih bernapas. Salah seorang polisi kemudian mengarahkan senjatanya ke kepala Sashiro, sementara pikiran pria itu kembali mengingat putrinya yang terlalu rapuh untuk menghadapi semua penderitaan tersebut. Penjaga itu kemudian bertanya apakah ia harus memberikan tembakan terakhir, tetapi Ruka segera menghentikannya dan meminta agar menunggu sebentar. Setelah itu, Ruka menarik rambut Sashiro dengan kejam dan mengatakan bahwa ia sudah memikirkan nasib terakhir yang pantas diterima pria tersebut. Hampir kehilangan kesadaran, Sashiro hanya mampu bergumam dalam hati dan memohon agar seseorang berhasil menyelamatkan nyawa putrinya. Namun, ketika kesadarannya mulai menghilang, tiba-tiba ia mendengar sebuah suara memanggil namanya dari tengah kegelapan jurang. Sashiro pun membuka matanya dengan terkejut, dan setelah penglihatannya kembali, ia menyadari bahwa dirinya sedang ditahan oleh para penjaga di tepi tebing. Di bawah tatapan para penjahat tersebut, terbentang sebuah kawah raksasa yang sangat dalam dan dipenuhi kegelapan, sementara berbagai makhluk berbahaya bergerak di dasar jurang. Dungeon yang dalam dan mengerikan itu seakan siap menelan siapapun yang jatuh ke dalam lingkungan yang penuh bahaya tersebut. Ruka kemudian tersenyum sadis dan mengatakan bahwa ia akan melemparkan Sashiro kepada para monster sehingga bahkan tubuhnya pun tidak akan tersisa. Ruka juga mengejek Sashiro dengan mengatakan bahwa masyarakat akan mengingatnya selamanya sebagai ayah monster yang telah menyakiti putrinya sendiri. Setelah itu, wanita tersebut mendekat ke telinga Sashiro dan membisikkan hinaan terakhir yang semakin mempermalukannya. Tanpa sedikit pun belas kasihan, Ruka kemudian mendorong tubuh Sashiro ke dalam jurang gelap tersebut. Sashiro pun terjatuh menuju kehampaan, sementara Ruka tertawa puas melihat suaminya meluncur menuju kematian. Saat tubuhnya terus jatuh ke dasar dungeon, Sashiro dipenuhi penyesalan. Ia meminta maaf kepada mertuanya karena telah gagal melindungi putrinya. Kemudian tubuhnya menghantam lantai gua yang dipenuhi darah. Sashiro lalu menangis tanpa kendali, sambil meminta pengampunan kepada Matsurika. Tubuhnya tetap terbaring di atas genangan darah, sementara kesadarannya perlahan menghilang dan kehidupan seolah meninggalkan tubuhnya. Namun, pada saat itulah, sosok misterius yang mengenakan tudung merah muncul dari balik kegelapan dan memperhatikan kondisi Sashiro yang sangat parah.
Sosok tersebut kemudian berjalan mendekat dalam diam, sementara Sashiro hanya mampu mengeluarkan erangan pelan karena rasa sakit yang luar biasa. Dengan susah payah, Sashiro membuka matanya dan mencoba memahami di lantai berapa dirinya berada. Setelah memperhatikan keadaan di sekelilingnya, ia akhirnya menyadari bahwa dirinya telah jatuh hingga ke lantai terdalam dan paling berbahaya dari seluruh dungeon tersebut. Tiba-tiba, kristal hijau yang tertanam di tangan Sashiro mulai bersinar terang dan melepaskan energi mistis yang sangat kuat. Di waktu yang sama, ia merasa heran karena tidak mati meski telah jatuh dari tempat setinggi itu. Ia bertanya-tanya apakah hal tersebut disebabkan oleh efek skillnya saat masih menjadi petualang dahulu. Sebuah layar kemampuan lalu muncul di hadapannya dan menunjukkan bahwa sebuah teknik darurat telah aktif untuk menunda kematiannya selama 1 jam. Sashiro menatap tangannya yang kembali dipenuhi energi, kemudian berpikir bahwa sudah 10 tahun sejak dirinya pensiun. Karena itulah, tubuhnya sekarang menjadi begitu rapuh dibandingkan dahulu. Aura hijau yang sangat kuat kemudian membangkitkan kembali energi di lengannya, sekaligus mengingatkan Sashiro pada masa ketika dirinya masih menjadi hunter peringkat A atau lebih tinggi. Dahulu Sashiro menjadi seorang petualang dan mempertaruhkan nyawanya di dalam dungeon demi mendapatkan uang untuk membayar biaya pengobatan ibunya yang sangat mahal. Pada masa itu, ia terbiasa menghadapi berbagai binatang sihir dan monster raksasa di lantai-lantai terdalam dan paling berbahaya demi mendapatkan uang yang dibutuhkan untuk pengobatan tersebut. Tiba-tiba, ponselnya yang rusak terlepas dari saku jas Sashiro dan jatuh tepat di samping tubuhnya. Sashiro pun sontak menatap benda tersebut sambil berusaha mempertahankan kesadarannya di tengah rasa sakit dan penderitaan yang begitu berat. Ia kemudian mengenali ponsel Matsurika yang sebelumnya tertinggal dalam kekacauan mengerikan di rumah. Seketika, wajah Ruka dengan senyum jahatnya kembali memenuhi pikiran Sashiro dan membuat dadanya terasa semakin sesak. Dengan kedua tangan yang gemetar, Sashiro mengambil ponsel tersebut, lalu menangis penuh keputusasaan sambil meminta maaf karena telah gagal melindungi putrinya. Pada saat itu, sebuah suara alarm lembut tiba-tiba terdengar dari ponsel dan langsung menarik perhatian Sashiro. Dengan rasa penasaran sekaligus terkejut, ia melihat layar perangkat tersebut dan bertanya-tanya mengapa alarm yang telah dijadwalkan itu bisa berbunyi pada saat seperti sekarang. Sebuah kenangan kemudian muncul dalam pikirannya. Dalam ingatan tersebut, Matsurika tersenyum dan mengatakan bahwa ia menggunakan kata sandi yang sama dengan milik ayahnya agar dirinya tidak melupakan angka-angka pada ponsel tersebut. Dengan begitu, ia akan lebih mudah mengingatnya dan tidak akan melupakan kata sandi rahasia perangkat tersebut. Kembali ke kenyataan, Sashiro mengetikkan kata sandi tersebut dengan harapan dapat menemukan sesuatu yang tersimpan di aplikasi catatan. Dengan tangan berlumuran darah dan gemetar hebat, ia menyentuh layar yang retak lalu memasukkan angka-angka tersebut. Ponsel itu akhirnya terbuka dan langsung menampilkan aplikasi catatan di bagian atas layar. Sashiro kemudian menekan ikon catatan karena ingin mengetahui jurnal serta pesan-pesan yang ditulis oleh putrinya. Namun, setelah membuka salah satu catatan tersebut, Sashiro langsung terdiam. Sebuah kenyataan yang sangat menyakitkan seketika menghantam dirinya. Catatan itu mengungkapkan bahwa putrinya selama ini mengalami perlakuan buruk di sekolah. Bahkan juga mendapatkan perlakuan buruk dari para penjaga klan sendiri, tanpa pernah memberitahukan semuanya kepada ayahnya. Dari catatan tersebut juga terungkap bahwa ibunya telah melakukan kekerasan terhadapnya, hingga menyebabkan sebuah keguguran setelah gadis tersebut menjadi korban perlakuan buruk di dalam klan. Pesan terakhir gadis itu berisi permintaan maaf atas semua yang terjadi sekaligus memperlihatkan keputusasaan seorang anak yang selama ini menderita dalam diam tanpa mendapatkan dukungan. Jelas, air mata kesedihan dan keputusasaan langsung mengalir deras di wajah Sashiro. Setelah mengetahui mimpi buruk yang selama ini dialami putrinya secara diam-diam, ponsel tersebut terlepas dari tangannya yang gemetar. Sashiro merasa bahwa dirinya benar-benar telah gagal sebagai seorang ayah, karena tidak pernah menyadari penderitaan putrinya. Di dalam gua, ia berlutut lalu menghantamkan kedua tangannya ke tanah sambil berteriak penuh kesedihan, dan bertanya mengapa dirinya tidak pernah menyadari semua itu sebelumnya. Dilanda rasa bersalah yang begitu berat, Sashiro berpikir bahwa dirinya sendiri telah membiarkan seluruh tragedi tersebut terjadi kepada putrinya. Sendirian di dasar jurang, ia terus menangis tanpa henti, sementara kegelapan gua dan suara binatang buas perlahan mendekatinya. Beberapa monster pemangsa berukuran besar dengan gigi-gigi tajam mulai mengepung Sashiro. Dalam keadaan pikirannya tenggelam dalam rasa bersalah yang tidak tertahankan, ia terus menangis dan meminta maaf kepada arwah Matsurika karena telah begitu buta dan tidak mampu menyelamatkannya tepat waktu. Salah satu monster kemudian membuka rahangnya yang sangat besar tepat di atas tubuh Sashiro, siap menelannya sekaligus mengakhiri penderitaan pria tersebut.
Namun, tiba-tiba sebuah suara misterius terdengar dan memerintahkannya untuk bangun. Suara tersebut menyebut Sashiro sebagai seorang pelayan dan menghentikan serangan monster yang hendak menerkamnya. Dalam sekejap, gadis bertudung merah muncul tepat di hadapan Sashiro. Sementara monster-monster raksasa yang sebelumnya mengepungnya kini berhenti di udara seolah-olah waktu telah membeku. Gadis itu menatap Sashiro dengan tenang, sementara suasana berat dan menekan dari dalam gua masih menyelimuti seluruh tempat tersebut. Dalam keadaan masih terkejut dan baru tersadar, Sashiro mengumpulkan sisa tenaganya lalu bertanya-tanya siapa sebenarnya gadis tersebut. Mendengar pertanyaan itu, gadis tersebut justru memberikan komentar ringan mengenai cara Sashiro menyapanya yang dianggapnya cukup kasar. Kemudian tertawa kecil melihat keadaan tersebut. Setelah itu, ia perlahan menurunkan tudung merah yang menutupi kepalanya. Senyum percaya diri muncul di wajahnya, sementara sepasang mata merahnya mulai bersinar terang. Gadis itu kemudian memperkenalkan dirinya dengan tenang dan mengatakan bahwa nama aslinya adalah Ilana. Setelah itu, ia mengungkapkan identitasnya sebagai seorang vampir agung yang memiliki kekuatan luar biasa. Di sisi lain, Sashiro benar-benar kebingungan setelah mendengar penjelasan tersebut. Ia berusaha memahami bagaimana mungkin ras legendaris yang selama ini hanya dianggap sebagai legenda ternyata bisa berdiri tepat di hadapannya. Namun, sebelum pikirannya sempat mencerna semuanya, tiba-tiba sebuah kilatan hebat menghantam pikirannya. Sashiro langsung mengerang kesakitan ketika berbagai penglihatan membanjiri kepalanya, seolah-olah kenangan milik seseorang yang sama sekali berbeda sedang dipaksakan masuk ke dalam pikirannya. Dalam penglihatan itu, Sashiro melihat seorang gadis kecil berambut putih yang ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri di sebuah pantai oleh penduduk setempat. Gadis kecil itu kemudian menjalani kehidupan yang damai dan bahagia setelah diterima dengan penuh kasih sayang oleh sepasang suami istri sederhana. Mereka menyambutnya dengan hangat, memberinya makanan, serta merawatnya dengan penuh perhatian. Gadis itu pun tersenyum dengan kepolosan murni sambil memperlihatkan taring kecilnya, tanpa sedikit pun membayangkan tragedi mengerikan yang akan mendekat di masa depan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung selamanya. Pada suatu hari yang tragis, tatapan gadis kecil tersebut berubah menjadi penuh ketakutan ketika melihat ancaman mengerikan menyerang tempat tinggal barunya. Para iblis telah menyerbu desa dan tanpa ampun menumbangkan orang-orang baik yang selama ini menyambut serta merawatnya dengan penuh kasih sayang. Gadis kecil itu pun mencoba melawan dengan sekuat tenaga, tetapi salah satu iblis menghantam perutnya dengan brutal. Para iblis kemudian terus menyerangnya tanpa belas kasihan sampai tubuh kecilnya benar-benar terjatuh dalam keadaan terluka parah dan bersimbah darah. Setelah itu, gadis tersebut dilemparkan ke dasar sebuah kawah raksasa dan terus terjun ke dalam kegelapan, sama seperti Sashiro, hingga hatinya dipenuhi kebencian yang tidak terkendali serta keinginan kuat untuk membalas dendam. Dalam kondisi tersebut, gadis kecil itu bersumpah akan menghancurkan semua iblis yang telah menyebabkan penderitaan dalam hidupnya. Ketika kembali ke kenyataan, Sashiro tersentak karena begitu banyak kenangan tersebut tiba-tiba memenuhi pikirannya. Mendengar itu, Ilana kemudian menjilat darah yang menempel di jarinya dan menjelaskan bahwa Sashiro bisa melihat masa lalunya karena ia telah meminum sebagian darahnya untuk menghidupkan dirinya kembali. Ia kemudian menengadah dan mengatakan bahwa dirinya juga pernah dikhianati serta dilemparkan ke dalam jurang tersebut oleh para iblis sejak lama. Setelah itu, Ilana duduk dengan santai di hadapan Sashiro, menciptakan sebuah aliansi aneh antara dua jiwa yang sama-sama digerakkan oleh dendam. Ilana kemudian menunjukkan ponsel yang telah rusak dan mengatakan bahwa ia benar-benar memahami rasa sakit Sashiro, serta kebencian mematikan yang dirasakan pria itu terhadap mantan istrinya. Sambil mengamati reaksi Sashiro yang masih terguncang, vampir perempuan itu memperlihatkan senyum yang tampak ramah, tetapi menyimpan maksud tersembunyi di baliknya. Di waktu yang sama, Sashiro menatap gadis itu dengan mata yang membara karena amarah. Semua yang telah hilang dari hidupnya kembali terbayang di dalam pikirannya, terutama segala sesuatu yang telah direnggut oleh keluarga lamanya. Kemudian, Ilana mengulurkan tangannya kepada Sashiro dan menawarkan sebuah aliansi berbahaya agar mereka dapat membalas semua penderitaan yang pernah mereka alami bersama. Namun, Sashiro mengalihkan pandangannya dengan putus asa dan mengatakan bahwa hal tersebut mustahil karena kekuatan para iblis terlalu besar. Ia kembali mengingat kekuatan Ruka yang tidak masuk akal dan menegaskan bahwa bahkan seorang hunter tingkat tinggi pun tidak akan memiliki kesempatan melawan seorang Oni yang begitu berpengaruh. Pada saat itu, Sashiro menyadari bahwa tangan Ilana mengalami luka parah dan terus mengeluarkan darah. Setelah menyelamatkan hidupnya, Ilana melihat lukanya sendiri dan menjelaskan bahwa dirinya hanya mengalami sedikit cedera. Ia juga mengatakan bahwa ketika melindungi Sashiro dari para monster sihir,
kekuatannya yang sekarang ternyata sangat terbatas, meskipun dirinya adalah seorang vampir. Ia kemudian memperingatkan bahwa monster-monster di dalam gua tidak lama lagi akan menemukan mereka dan melahap keduanya. Setelah itu, Ilana menawarkan sebuah perjanjian mistis yang akan memberikan Sashiro kekuatan penuh untuk menghancurkan mantan istrinya. Tetapi sebagai gantinya, umur Sashiro hanya akan tersisa 1 tahun. Dengan tatapan penuh kegelapan, vampir perempuan itu memperingatkan bahwa semakin banyak kekuatan yang digunakan Sashiro dalam pertarungan, semakin cepat pula sisa hidupnya akan berakhir. Sambil mengulurkan tangannya yang berlumuran darah, Ilana mengatakan bahwa Sashiro harus segera menentukan pilihan, apakah ingin mati dengan menyedihkan atau menghadapi takdirnya secara langsung. Ia kemudian menantang Sashiro untuk mengambil keputusan terakhir dan terlahir kembali sebagai iblis sejati yang sepenuhnya berfokus pada balas dendam. Dengan tatapan yang dipenuhi kegilaan mengerikan, Sashiro akhirnya menerima perjanjian tersebut karena ia telah memutuskan untuk menjadi mimpi buruk terburuk bagi musuh-musuhnya. Tanpa ragu sedikit pun, Sashiro meraih tangan vampir perempuan itu dan secara langsung menyegel perjanjian mereka tanpa memedulikan konsekuensinya. Ia bahkan menjilat darah yang mengalir dari tangan Ilana, menunjukkan bahwa dirinya bersedia menyerahkan bahkan jiwanya sendiri demi membalas tragedi yang menimpa putrinya. Seketika, ledakan energi biru yang sangat kuat muncul dari dalam tubuh Sashiro. Energi tersebut membangkitkan kekuatan baru dan mengubah esensinya secara drastis, hanya dalam hitungan detik. Sashiro kemudian mengeluarkan jeritan yang memekakan telinga ketika kekuatan dahsyat menyelimuti seluruh tubuhnya, dan memulihkan kembali seluruh vitalitasnya. Di sisi lain, Ilana mengamati proses tersebut dan memperingatkan bahwa terlahir kembali melalui perjanjian seperti itu akan menyebabkan rasa sakit mengerikan yang seolah-olah membakar seluruh tubuh dari dalam. Namun, Sashiro tidak memedulikannya. Ia mengertakkan gigi dan mengatakan bahwa rasa sakit tersebut sama sekali tidak terasa menyakitkan baginya. Air mata keputusasaan kemudian mengalir dari matanya ketika ia mengatakan bahwa penderitaan fisik seperti apapun tidak ada artinya jika dibandingkan dengan penderitaan yang telah dialami putrinya. Tiba-tiba, Ilana menyadari adanya bahaya yang mendekat. Ia mengatakan bahwa kawanan monster sihir akhirnya menemukan tempat persembunyian mereka. Mendengar itu, Sashiro segera berdiri di depan vampir perempuan tersebut. Tangannya telah dipenuhi energi yang siap digunakan untuk bertarung. Dengan tubuh bagian atas tanpa pakaian, Sashiro berjalan mendekati para monster sambil menyuruh gadis itu mundur. Sashiro kemudian mengatakan bahwa jatuh ke dalam neraka sama sekali tidak membuatnya takut. Ia mengepalkan tangannya yang dipenuhi energi listrik biru dan menegaskan bahwa dirinya tidak boleh mati sebelum menyelesaikan tujuannya. Dengan amarah yang membutakan pikirannya, Sashiro langsung menyerbu monster-monster raksasa tersebut dan bersumpah akan menyeret setiap anggota ras itu menuju kehancuran. Pukulan Sashiro kemudian menghantam dengan kekuatan luar biasa. Benturan tersebut menghasilkan gelombang kejut yang sangat dahsyat, hingga meledakkan dan memusnahkan seluruh monster di dalam jurang. Ilana pun seketika terdiam karena terkejut melihat kekuatan sebesar itu. Ia bahkan tidak dapat mempercayai apa yang baru saja disaksikannya. Di tengah debu kehancuran, Sashiro masih berdiri tegak dengan tubuh diselimuti petir biru. Tatapannya tetap dingin dan dipenuhi kehausan akan darah. Ia kemudian bergumam dengan suara sangat dingin bahwa dirinya akan memburu dan melenyapkan setiap orang yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Setelah mengambil bentuk barunya, Sashiro berjanji akan menyatakan perang tanpa ampun terhadap seluruh ras Oni. Tidak lama kemudian, sebuah layar sistem muncul dan mengonfirmasi kemampuan baru yang diperoleh melalui perjanjian tersebut. Kemampuan itu meningkatkan kekuatan pukulan Sashiro sebesar 200%. Sementara itu, adegan berpindah ke pusat kota. Jalanan yang ramai dipenuhi aktivitas masyarakat, tetapi di balik keramaian tersebut tersembunyi berbagai kebohongan yang dilakukan oleh orang-orang berkuasa. Pada sebuah papan iklan besar, sebuah acara berita televisi sedang menyiarkan informasi mengenai kasus yang telah mengejutkan seluruh masyarakat. Reporter tersebut menjelaskan kejahatan yang menimpa putri tertua dari klan Shaniki, kemudian menampilkan foto Sashiro sebagai pelaku. Berita tersebut juga menyebutkan bahwa ayah yang diduga melakukan tindakan keji itu masih melarikan diri dan kini menjadi buronan yang diburu oleh seluruh pihak berwenang. Di hadapan kamera, Ruka muncul dengan berpura-pura menjadi seorang ibu yang sangat terpukul. Ia meneteskan air mata palsu untuk meyakinkan seluruh masyarakat bahwa dirinya benar-benar berduka atas kematian putrinya. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa klan Shaniki memiliki kekayaan hingga miliaran, sehingga muncul kecurigaan bahwa kasus tersebut mungkin berkaitan dengan perebutan kekuasaan di dalam keluarga. Namun, di sebuah lokasi rahasia,
Reporter perempuan yang sebelumnya menyampaikan berita tersebut kini terlihat berlutut di lantai dalam keadaan terluka parah. Ruka berdiri di hadapannya sambil memegang cambuk dan dengan penuh amarah menyiksa wanita tersebut karena telah menyebutkan kekayaan klan Shaniki dalam siaran televisi. Dalam keadaan gemetar dan terluka, sang jurnalis memohon belas kasihan dengan mengatakan bahwa dirinya hanya membaca naskah. Namun, Ruka mengatakan bahwa tidak boleh ada sesuatu pun yang mengganggu kesedihan palsu yang sedang ia tunjukkan kepada publik. Tanpa menghiraukan permohonan tersebut, Ruka melancarkan serangan kejam kepada wanita itu untuk melampiaskan seluruh kemarahan dan kebenciannya. Setelah merasa jijik melihat darah manusia, Ruka kemudian memerintahkan para anak buahnya untuk membersihkan kekacauan tersebut, lalu pergi mencuci dirinya karena tidak tahan dengan bau yang ditinggalkan darah. Kuki Shishio kemudian muncul sambil bersandar di pintu dengan gaya mengejeknya. Ia mengatakan kepada kekasihnya agar menenangkan diri karena keadaan sudah berada di bawah kendali mereka. Ketika tubuh sang jurnalis diseret pergi, Ruka meremehkan kejadian tersebut dan menyebut bahwa media hanyalah sampah yang tidak berharga. Mendengar itu, Ruka kemudian mendekati Kuki Shishio dengan tatapan menggoda dan mengatakan bahwa dirinya memang tidak seharusnya membuang energi untuk orang-orang rendahan seperti itu. Setelah itu, keduanya berpelukan dengan penuh gairah di dalam ruangan mewah tersebut sambil merayakan keberhasilan rencana mereka tanpa sedikit pun merasa bersalah. Dari puncak sebuah menara mewah, Ruka kemudian mengingat kembali kehidupannya. Sejak dilahirkan, ia selalu mendapatkan segala sesuatu yang diinginkannya. Ia tumbuh dikelilingi gunungan uang dan kekayaan tanpa pernah mengetahui bagaimana rasanya mengalami kesulitan. Kehidupannya selalu dipenuhi kemewahan dan pakaian mahal, sementara rutinitas sehari-harinya dipenuhi kemanjaan serta kesombongan yang bersifat superficial. Ruka juga selalu memiliki para pelayan yang siap memenuhi perintahnya yang paling tidak masuk akal sekalipun tanpa pernah mempertanyakannya. Selain itu, ia telah mendapatkan pasangan yang kuat dan berpengaruh, seseorang yang memiliki ambisi serta tujuan kejam yang sama dengannya. Namun, Ruka merasa bahwa masih ada sesuatu yang jauh lebih besar yang belum ia miliki untuk benar-benar memuaskan egonya yang tidak pernah terpuaskan. Ruka berpikir bahwa impian akhirnya adalah memperoleh kekuasaan mutlak dan menguasai segala sesuatu di sekelilingnya tanpa seorang pun mampu menentangnya. Dengan meninggalnya sang ayah dan lenyapnya suami yang selama ini menjadi masalah, Ruka merasa bahwa seluruh penghalang dalam hidupnya telah disingkirkan untuk selamanya. Bahkan, secara diam-diam, ia telah merencanakan bahwa dalam waktu dekat kekasihnya saat ini juga akan disingkirkan tanpa sedikit pun keraguan. Dengan tatapan penuh kegilaan, Ruka berpikir bahwa dunia tidak membutuhkan dua raja yang berdiri bersama di puncak kekuasaan. Tiba-tiba, ponsel Kuki Shishio yang berada di dalam sakunya bergetar di tengah percakapan intim mereka. Setelah mengangkat telepon tersebut, Kuki mengatakan kepada Ruka bahwa dirinya harus pergi sebentar karena menerima panggilan mendesak dari keluarganya. Kuki kemudian memasuki lift sambil melambaikan tangan kepada kekasihnya, sementara seorang pengawal terpercaya tetap berada di dalam ruangan bersama Ruka. Ruka kemudian menoleh sambil tersenyum kepada pengawal tersebut yang tetap berdiri tegak dan menunjukkan kesetiaan penuh terhadap perintahnya. Pengawal itu memandang kecantikan Ruka sambil menyembunyikan seluruh pikirannya jauh di dalam hati. Dalam benaknya, ia begitu mengagumi dan mengabdikan dirinya kepada Ruka, bahkan berpikir bahwa wanita tersebut terlihat sempurna dan sangat menakjubkan dalam gaun yang dikenakannya. Ia kemudian mengusap air matanya yang penuh haru karena telah melayani serta melindungi Ruka, wanita yang dicintainya, selama lebih dari 18 tahun berturut-turut dengan penuh kesetiaan. Namun, Ruka tiba-tiba memanggilnya dengan serius, dan namanya adalah Amatsukawa. Mendengar itu, sang pengawal segera menjawab dan menyatakan bahwa dirinya siap sepenuhnya melaksanakan perintah sang nyonya. Dengan postur yang tegap, Ruka memerintahkannya untuk segera menemaninya menuju aula besar tempat acara utama akan berlangsung. Mendengar itu, pengawal tersebut pun langsung menunjukkan ekspresi yang sangat serius dan fokus. Karena merasa bertanggung jawab untuk melindungi wanita yang dicintainya, ia membungkukkan tubuh sambil meletakkan tangan di atas dada dan mengatakan bahwa dirinya akan memenuhi permintaan Ruka dengan dedikasi serta rasa hormat sepenuhnya. Di dalam hati, pria itu berjanji akan melindungi Ruka, bahkan jika ia harus mempertaruhkan nyawanya sendiri di dalam aula perjamuan tersebut. Ketika tiba di pintu masuk tempat acara, sebuah papan menunjukkan bahwa aula tersebut sedang digunakan untuk mengadakan upacara peringatan resmi bagi gadis muda yang telah meninggal. Aula acara dipenuhi oleh anggota klan Oni yang menghadiri upacara resmi tersebut. Di atas panggung utama, Ruka berdiri di depan mikrofon dan mulai menyampaikan pidatonya. Ruka mengatakan bahwa mendiang ayahnya selalu memperjuangkan keharmonisan serta persatuan antara ras Oni dan manusia.
Dengan foto putrinya terpampang di latar belakang, ia kemudian berbohong secara terbuka dengan mengatakan bahwa Matsurika telah meninggal secara tragis di tangan seorang manusia kejam. Ruka lalu menundukkan kepalanya di depan podium dan berpura-pura menunjukkan kesedihan yang mendalam demi menipu seluruh tamu yang hadir. Para anggota klan Oni yang menyaksikan pidato tersebut tampak tersentuh dan bersedih karena mereka benar-benar percaya pada kesedihan palsu yang diperlihatkan Ruka di hadapan mereka. Namun, tersembunyi di balik rambutnya, Ruka justru mengeluarkan tawa kecil yang penuh ejekan. Dalam pikirannya, ia merayakan keberhasilan pertunjukan palsu yang telah ia susun dengan sempurna. Meninggikan suaranya di depan mikrofon, Ruka menyatakan bahwa gagasan tentang perdamaian telah berakhir. Dengan penuh kebanggaan, ia merayakan kematian ayahnya sendiri serta berakhirnya hidup sang suami yang selama ini dianggapnya begitu menyebalkan. Matanya menyala karena amarah dan ambisi. Lalu, dengan penuh keyakinan, ia membuat janji kepada seluruh iblis yang berkumpul di acara tersebut. Ruka kemudian mengumumkan dengan lantang bahwa sebuah era baru telah dimulai, yaitu era yang hanya akan dikuasai oleh kekuatan tertinggi ras Oni. Mendengar itu, seluruh iblis bersorak penuh kegembiraan dan mulai meneriakkan nama Ruka berulang kali, hingga memenuhi seluruh aula perjamuan. Melihat reaksi tersebut, Ruka membuka senyum histeris karena akhirnya ia berhasil mendapatkan pemujaan fanatik yang selama ini sangat diinginkannya. Dengan kedua tangan terbuka di atas panggung, ia menikmati tepuk tangan dan teriakan pujian dari para tamu dalam keadaan seperti orang yang sedang berada dalam kegembiraan yang luar biasa. Namun, tiba-tiba gelombang energi biru gelap menerobos seluruh aula dan seketika menghentikan perayaan Ruka. Para tamu menjadi sangat kebingungan karena tidak memahami dari mana tekanan mengerikan itu berasal. Dalam sekejap, Sashiro muncul di belakang Ruka di atas panggung dengan kedua mata yang memancarkan energi biru, membuat wanita itu benar-benar terkejut. Tanpa ragu sedikit pun, Sashiro melayangkan pukulan dahsyat tepat ke wajah mantan istrinya ketika wanita itu masih berbicara. Hantaman tersebut begitu keras hingga tubuh Ruka terpental jauh ke udara dan kemudian menghantam lantai aula dengan brutal. Meja-meja serta gelas-gelas kaca hancur berantakan ketika tubuhnya meluncur melewati ruangan. Sementara Ruka menjerit kesakitan di tengah kekacauan yang terjadi. Sambil memegangi pipinya yang memar, Ruka berteriak dengan penuh amarah dan bertanya-tanya siapa yang berani memukulnya. Ia bahkan mengatakan bahwa ayahnya sendiri tidak pernah melakukan hal seperti itu kepadanya. Akan tetapi, ketika ia mengangkat wajahnya dan melihat ke arah panggung, tubuhnya langsung membeku karena akhirnya menyadari siapa yang baru saja menghajarnya. Sashiro berdiri dengan penampilan rapi dalam balutan jas. Ia kemudian merapikan pakaiannya dengan tenang dan mengejek Ruka dengan mengatakan bahwa wanita itu ternyata telah menjadi sangat buruk rupanya. Sejak pertemuan terakhir mereka, sang pemburu kini berdiri mendominasi panggung dalam posisi penuh kemenangan, sementara Ruka masih terjatuh dan berdarah di hadapan seluruh tamu. Dengan senyum gelap, Sashiro kemudian memperkenalkan dirinya kepada seluruh anggota klan dan mengatakan bahwa dirinya telah kembali dari mimpi buruk tersebut. Mendengar itu, wajah para anggota klan langsung menjadi pucat dan tubuh mereka mulai berkeringat dingin karena tidak percaya bahwa manusia yang selama ini dianggap telah mati ternyata muncul kembali dalam keadaan hidup. Ruka sendiri gemetar karena marah sekaligus terkejut ketika melihat pria yang pernah ia lemparkan ke dalam jurang kini berdiri tegak di hadapannya dengan kekuatan yang begitu tidak masuk akal. Namun, rasa takut tersebut perlahan berubah menjadi senyum jahat dan penuh perlawanan ketika ia kembali menghadapi mantan suaminya di atas panggung. Ruka kemudian berdiri sambil tertawa dan bertepuk tangan dengan nada mengejek, seolah keberanian Sashiro yang datang dan menghancurkan acara peringatan tersebut hanyalah sesuatu yang konyol. Dengan tatapan gila, ia membandingkan Sashiro dengan kecoak menjijikan karena masih mampu bertahan hidup setelah jatuh ke dalam jurang. Wanita itu menatap Sashiro dengan kebingungan dan tidak mengerti bagaimana pria tersebut masih hidup. Terlebih lagi mengapa penampilannya terlihat jauh lebih muda daripada sebelumnya. Tidak lama kemudian, beberapa penjaga bersenjata mengelilingi Sashiro di atas panggung, sementara Ruka terus mengejek dan mengatakan bahwa Sashiro datang ke tempat itu hanya untuk dihancurkan. Salah satu penjaga Ruka kemudian berlari maju dan mencoba melancarkan pukulan secara tiba-tiba di tengah kekacauan aula. Namun, Sashiro hanya mengikuti pergerakannya dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun. Dengan gerakan sederhana, ia menangkis serangan tersebut lalu membanting tubuh penjaga itu ke lantai dalam waktu yang sangat singkat. Melihat hal tersebut, Ruka dan seluruh anggota klan langsung merasa ngeri karena penjaga mereka dapat dikalahkan dengan begitu mudah. Sashiro kemudian menatap seluruh musuh yang berada di hadapannya, dan memerintahkan mereka untuk menyingkir dari jalannya dengan suara mengerikan yang dipenuhi wibawa. Mendengar itu,
Ruka yang mulai panik segera memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang bersama-sama dan menghancurkan Sashiro sekali lagi. Akan tetapi, ketika para penjaga bergerak maju, cahaya terang tiba-tiba memenuhi seluruh ruangan acara. Dalam hitungan detik, semua penjaga telah tergeletak di lantai dalam keadaan tidak sadarkan diri. Bahkan, tidak seorang pun sempat melihat bagaimana serangan tersebut terjadi. Ruka mulai gemetar karena rasa takut dan amarah ketika menyadari bahwa dirinya kini benar-benar tidak memiliki perlindungan di hadapan mantan suaminya. Dalam keadaan putus asa, Ruka berteriak memanggil pengawal pribadinya dan memerintahkannya untuk segera bertindak menyelamatkannya. Namun, ketika ia melihat ke bawah, ia kembali terkejut karena Amatsukawa pun ternyata sudah tergeletak tak berdaya di lantai. Pelindung terkuatnya telah dikalahkan dan tidak mampu memberikan perlawanan sedikit pun kepada Sashiro. Seluruh aula kini berubah menjadi pemandangan kekalahan, dengan puluhan anak buah Ruka tergeletak tidak sadarkan diri, sehingga wanita itu benar-benar sendirian menghadapi bahaya. Ruka yang gemetar ketakutan pun mulai berpikir apakah mantan suaminya telah berubah menjadi semacam monster abadi yang tidak mungkin dikalahkan. Sashiro kemudian menyebut sebuah legenda kuno dan mengingatkan bahwa bahkan iblis yang sangat kuat sekalipun tidak akan pernah bisa melarikan diri dari takdir mereka sendiri. Mendengar itu, Ruka mundur dengan ketakutan karena mulai berpikir bahwa dirinya mungkin telah diracuni. Namun, Sashiro mengatakan bahwa ia sama sekali tidak menggunakan racun terhadap Ruka. Setelah itu, ia memegang wajah mantan istrinya yang memar dengan dingin dan mengatakan bahwa dirinya justru ingin memberikan penderitaan yang jauh lebih buruk kepadanya. Sambil melihat para iblis yang telah jatuh di sekelilingnya, Sashiro berjanji bahwa setiap anggota ras tersebut akan membayar semua kejahatan yang telah mereka lakukan. Dengan tatapan sinis, ia kemudian mengatakan bahwa mulai saat itu, mantan istrinya akan merasakan neraka yang sebenarnya selama masih hidup di dunia. Sashiro kemudian menekan tubuh Ruka dengan kuat ke lantai, tepat di bawah potret Matsurika, sehingga wanita itu terpaksa berhadapan langsung dengan gambar anaknya. Dipenuhi kebencian, Ruka pun berteriak marah, lalu mengalirkan energi ke tangannya dan mencoba melancarkan serangan putus asa kepada Sashiro. Serangan itu pun berhasil mengenai dada Sashiro ketika Ruka menghantamkan cakarnya dengan seluruh kekuatannya. Wanita tersebut sempat membuka senyum puas karena berpikir bahwa dirinya telah berhasil menghabisi mantan suaminya untuk selamanya. Namun, senyum tersebut langsung menghilang ketika ia menyadari bahwa Sashiro bahkan tidak terguncang sedikit pun oleh serangan yang menghantam dadanya. Ia bahkan sangat terkejut karena jari-jarinya lah yang justru hancur. Ruka pun seketika langsung berteriak karena rasa sakit yang luar biasa. Sementara Sashiro berkata bahwa tangannya cukup jahat. Sashiro kemudian mencengkeram lengan mantan istrinya dengan kekuatan luar biasa, dan mulai meremukkan tulangnya tanpa belas kasihan. Ruka menjerit nyaring karena kesakitan, sementara Sashiro mengatakan bahwa tangan jahat itulah yang selama ini digunakan Ruka untuk melakukan berbagai kejahatan. Sambil memegang pergelangan tangan Ruka yang telah hancur, Sashiro tetap menunjukkan ekspresi tenang ketika mengingat semua kekejaman yang pernah dilakukan wanita itu. Kemudian, ketika memandang potret putrinya, ia teringat bahwa tangan yang sama adalah tangan yang telah merenggut nyawa anaknya. Ruka menangis dan menjerit putus asa karena merasakan tulang-tulang tangannya diremukkan oleh kekuatan Sashiro. Wanita itu meratap kesakitan atas jari-jarinya yang telah rusak, sedangkan Sashiro mengejeknya dengan mengatakan bahwa keindahan tangannya kini telah hilang dan sama sekali tidak menunjukkan rasa kasihan. Setelah itu, Sashiro mencengkeram lengan Ruka yang satunya lagi dan bersiap melakukan hal yang sama. Tanpa ragu, Sashiro kembali meremukkan lengan tersebut, sehingga Ruka meraung kesakitan dan suaranya menggema ke seluruh aula perjamuan. Dalam keadaan benar-benar hancur dan berlutut di lantai, Ruka menangis sambil memanggil nama mantan suaminya dengan tubuh yang gemetar ketakutan. Karena dipenuhi rasa malu dan penderitaan, ia memohon agar Sashiro segera menghentikan penyiksaan tersebut. Namun Sashiro tetap diam dan hanya mendengarkan ratapan serta permohonan putus asa Ruka. Kemudian, ia menatap Ruka dari atas dengan mata merah yang mengerikan dan bertanya apa yang sebenarnya sedang wanita itu katakan sekarang. Mendengar itu, napas Ruka seketika tercekat dan matanya melebar ketika merasakan aura pembunuh yang begitu kuat memancar dari tubuh Sashiro. Tubuh wanita itu semakin gemetar karena ketakutan, sebab wajah yang sedang dilihatnya adalah wajah pria yang sama yang pernah ia hina dan hianati di masa lalu. Ruka kemudian teringat masa ketika Sashiro masih menjadi pemuda naif dan lembut. Namun, sekarang ia menyadari bahwa sosok polos tersebut telah mati untuk selamanya. Dalam keterkejutannya, Ruka mulai menyadari bahwa pria di hadapannya telah berubah menjadi iblis yang menjelma dalam wujud manusia dan datang untuk membalas dendam.
Keringat dingin pun mulai membasahi tubuhnya ketika Ruka merasakan kematian semakin mendekat. Ia pun menyadari bahwa semua kejahatan yang pernah dilakukannya akhirnya akan dibayar. Sambil menggigit bibir karena putus asa, wanita itu mencoba memikirkan jalan keluar untuk melarikan diri dari amarah Sashiro yang begitu besar. Ruka kemudian menekan kepalanya ke lantai dan memohon pengampunan. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak boleh mati di tempat tersebut dalam keadaan apapun. Sambil menangis, wanita itu mulai menyalahkan orang lain dan menjamin bahwa dirinya bersedia melakukan apa saja selama Sashiro mau mengampuni nyawanya yang menyedihkan. Ia berpikir bahwa dirinya harus melakukan apapun, walaupun dirinya harus memohon. Dalam keadaan putus asa, Ruka kemudian berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya dipaksa oleh klan Kuki untuk melakukan semua kejahatan tersebut, dan bahwa ia tidak memiliki pilihan selain mematuhi mereka. Namun, Sashiro tidak mempercayai kebohongan itu. Tanpa belas kasihan, Sashiro menendang wajah mantan istrinya dan membungkam semua kebohongannya dengan telapak sepatunya. Tendangan tersebut begitu kuat hingga tubuh Ruka terpental menghantam dinding dan membuat struktur aula bergetar akibat benturan keras. Dalam keadaan berdarah dan bersandar pada dinding, Ruka kembali memohon belas kasihan sambil mengingatkan bahwa dirinya sudah pernah meminta maaf atas semua perbuatannya di masa lalu. Mendengar itu, Sashiro menarik rambutnya dan bertanya mengapa Ruka mengakhiri hidup putri mereka jika sekarang ia justru memohon pengampunan dengan begitu pengecut. Dengan tatapan gelap, Sashiro mengatakan bahwa dirinya telah berubah pikiran. Ia tidak lagi ingin mengakhiri semuanya dengan cepat, melainkan akan membuat Ruka menderita hingga detik terakhir dalam hidupnya. Dengan kedua mata yang membara dipenuhi kebencian, Sashiro akhirnya menyatakan bahwa ia akan menghancurkan mantan istrinya sekarang dan di tempat itu juga. Pada saat itu, pengawal bernama Amatsukawa tiba-tiba muncul dan melancarkan serangan nekat untuk berusaha melindungi Ruka. Benturan yang terjadi begitu keras hingga tubuh Sashiro terpental dengan ganas ke arah dinding dan menghancurkan bagian bangunan aula. Di tengah kepulan asap serta puing-puing yang berjatuhan, Amatsukawa masih berhasil menjejakkan kedua kakinya di tanah, kemudian berusaha memulihkan diri dari serangan tersebut sambil mengambil posisi bertarung. Dalam pikirannya, Amatsukawa berpikir bahwa jika dirinya berhasil menyelamatkan Ruka, dia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Mendengar Ruka memanggil namanya, pengawal itu langsung menjadi salah tingkah dan gugup karena merasa akhirnya mendapatkan perhatian dari wanita tersebut. Namun, Ruka justru melayangkan tendangan keras ke kakinya sambil mengeluh bahwa anak buahnya itu membutuhkan waktu terlalu lama untuk bertindak dalam pertempuran. Ruka kemudian memerintahkan Amatsukawa untuk membantunya dalam pertarungan. Sementara Amatsukawa menyadari bahwa racun yang dicampurkan ke dalam minuman ternyata tidak cukup kuat untuk menghentikan tubuhnya. Hal tersebut membuat Ruka tetap merasa penasaran karena hanya pengawal itu yang mampu menahan efek racun di dalam aula. Meskipun demikian, ia mengabaikan keanehan tersebut dan memerintahkan Amatsukawa untuk mengikutinya ke ruangan lain. Ruka kemudian berjalan mendekati Sashiro yang tampak duduk sambil bersandar pada dinding yang telah hancur. Dengan nada mengejek, Ruka berkata bahwa dia benar-benar berani menghadapi dirinya. Karena merasa kesal melihat mantan suaminya terus diam, wanita itu melayangkan tendangan keras ke dada Sashiro sambil menyebutnya sebagai babi. Setelah itu, Ruka menunjukkan senyum puas karena berpikir bahwa keadaan telah sepenuhnya berpihak kepadanya. Pada saat itulah, Ruka memerintahkan Amatsukawa untuk menyeret Sashiro keluar dari sana sambil mengungkapkan bahwa dirinya memiliki rencana kejam untuk dilakukan terhadap mantan suaminya. Ruka mengatakan bahwa dia akan membuat Sashiro merasakan neraka yang sebenarnya di dunia. Sebelum semua itu terjadi, Sashiro yang bersiap mengajukan sebuah pertanyaan kembali menatap mantan istrinya secara langsung. Ia kemudian bertanya sekali lagi mengenai alasan sebenarnya mengapa Ruka mengambil nyawa putri mereka. Mendengar pertanyaan itu, Ruka menjawab dengan nada mengejek sambil mengingatkan bahwa sebelumnya dia sudah mengatakan dengan jelas bahwa dirinya tidak ingin membawa beban apapun dari masa lalu. Namun, Sashiro menundukkan kepalanya dan berkata dengan tegas bahwa itu bukanlah satu-satunya alasan dibalik kejahatan yang telah dilakukan Ruka. Sashiro kemudian mengatakan bahwa kematian putri mereka merupakan tuntutan dari klan Kuki agar pernikahan dengan Leon dapat terlaksana. Ia menjelaskan bahwa Matsurika membawa garis keturunan resmi keluarga Shaniki sebagai putri sah dari pasangan asli. Karena Leon tidak memiliki ahli waris, keberadaan gadis itu akan menjadi hambatan besar dalam perebutan kekuasaan di masa depan bagi klan yang menjadi saingan mereka. Sashiro juga menambahkan bahwa karena usia Ruka yang sudah lanjut, kemungkinan bagi wanita itu untuk memiliki ahli waris baru juga sangat kecil. Oleh karena itu, Ruka mengakhiri hidup suaminya sendiri dan putrinya untuk membuktikan kesetiaan serta kepatuhan mutlaknya kepada sekutu-sekutu barunya.
Mendengar seluruh penjelasan tersebut, Ruka tersenyum sinis karena menyadari bahwa mantan suaminya ternyata berhasil menebak seluruh kebenaran di balik rencana keji tersebut. Wanita gila itu kemudian tertawa terbahak-bahak dan dengan bangga mengakui semuanya, termasuk bahwa dirinya benar-benar menghabisi putrinya dengan tangannya sendiri. Ruka lalu menyatakan bahwa ambisinya tidak berhenti hanya pada penguasaan klan Kuki, karena dia juga berniat membuat seluruh manusia dan iblis berlutut di hadapannya. Ia kemudian mengejek kesimpulan Sashiro dengan mengatakan bahwa Leon hanya meminta agar Matsurika disingkirkan sebagai syarat untuk menyelesaikan penyatuan kedua keluarga. Mendengar nama Leon disebut, Sashiro bergumam menyebut nama wanita tersebut sambil tetap menundukkan kepalanya di tengah percakapan. Ruka kemudian berbalik dan memerintahkan Amatsukawa untuk segera menghabisi Sashiro. Tetapi wanita itu tiba-tiba dikejutkan oleh tangan pengawalnya sendiri. Amatsukawa menutup mulut Ruka dengan paksa hingga wanita itu benar-benar terdiam dan tidak mampu memahami alasan dirinya ditahan. Pengawal tersebut kemudian menekan Ruka dan mengatakan agar ia tetap diam supaya tidak mengatakan lebih banyak daripada yang seharusnya. Pada saat itu, Amatsukawa memperingatkan bahwa mereka berdua sedang direkam. Dia menunjuk ke arah kamera mikro yang lampunya menyala pada rompi Sashiro di belakang mereka. Sashiro masih duduk di tempatnya dengan lampu perekaman yang terus menyala, menunjukkan bahwa seluruh pengakuan Ruka telah berhasil direkam. Sashiro kemudian mengangkat kepalanya sambil tersenyum mengejek dan berkata bahwa akhirnya sang pengawal menyadari jebakan yang telah dipasangnya. Mendengar itu, mata Ruka melebar karena panik. Lalu dia bertanya apakah seluruh percakapan mereka benar-benar telah direkam. Sashiro pun mengiyakan dan mengatakan bahwa semua percakapan tersebut telah terekam. Ia kemudian mengungkapkan bahwa dirinya sengaja membiarkan tubuhnya dilempar ke dalam ruangan itu, karena sejak awal ia ingin menyiarkan pengakuan Ruka secara langsung melalui internet. Sashiro perlahan berdiri dengan penuh kemenangan, kemudian mengatakan bahwa peran Ruka sebagai seorang ibu tragis telah berakhir dan kini semua orang akan melihat wajah aslinya sebagai seorang pelaku kejahatan. Mendengar itu, tubuh Ruka mulai gemetar karena marah sekaligus putus asa, sebab dia menyadari bahwa seluruh reputasi dan rencananya telah hancur untuk selamanya. Sashiro kemudian melemparkan ponselnya ke udara sambil mengejek Ruka dan mengatakan bahwa semuanya akan menjadi berbeda ketika video yang berisi seluruh rahasianya tersebar ke publik. Terlebih lagi, Ruka telah menyebut sesuatu tentang mengambil alih klan Kuki. Karena sudah benar-benar terpojok, Ruka akhirnya menelan harga dirinya sendiri dan bertanya dengan suara gemetar apa yang sebenarnya diinginkan Sashiro agar rekaman tersebut tidak disebarkan. Dengan tatapan gelap dan mengintimidasi, Sashiro sengaja mengambil jeda sejenak sebelum menyampaikan tuntutannya kepada wanita tersebut. Ia kemudian mengamati mantan istrinya dan mengarahkan perhatiannya pada pakaian elegan yang dikenakan Ruka di dalam aula. Setelah itu, Sashiro menyampaikan tuntutan pertamanya yang bersifat merendahkan, yaitu memerintahkan Ruka untuk melepaskan seluruh pakaiannya di sana, tepat di hadapannya. Sashiro kemudian dengan santai menarik sebuah kursi, lalu duduk sambil menyilangkan satu kaki di atas kaki lainnya. Setelah melipat kedua tangannya, ia menatap Ruka seolah-olah memiliki waktu sepanjang hari. Dengan ekspresi sedingin es yang membuat seluruh ruangan terasa tidak nyaman, Sashiro kemudian memerintahkannya untuk menanggalkan pakaian. Mendengar perintah itu, Ruka langsung tersulut emosi dan tidak mengerti mengapa dirinya harus melakukan hal tersebut. Sementara itu, Sashiro mengeluarkan ponselnya dan mengarahkan kamera ke arahnya. Ia kemudian mengingatkan bahwa jika rekaman tersebut sampai tersebar, Ruka akan tamat. Rekaman itu dengan jelas memperlihatkan Ruka yang terang-terangan menyatakan bahwa dirinya tidak puas hanya dengan mengendalikan keluarga Kuki. Bahkan sebelumnya ia dengan bangga mengklaim bahwa suatu hari nanti ras Oni dan manusia akan berlutut di hadapannya. Sashiro menatapnya sambil tersenyum mengejek, lalu mengatakan agar Ruka membayangkan apa yang akan terjadi ketika semua orang melihat rekaman tersebut. Ia memperingatkan bahwa ras Oni tidak akan begitu saja memaafkannya setelah mendengar perkataan itu, sedangkan manusia juga tidak akan bersikap lebih baik, terutama setelah mengetahui bahwa Ruka adalah seorang kriminal berbahaya yang dapat menghadapi hukuman mati. Kemudian Sashiro memberikan tatapan dingin dan bertanya, apakah Ruka sanggup menerima semua akibat tersebut. Mendengar semua itu, Ruka pun hanya terdiam membeku sambil menundukkan pandangan ke pakaiannya, karena ia mulai menyadari betapa buruknya dirinya telah terpojok. Sashiro kemudian menghela napas pelan dan berkata bahwa ia mengerti, lalu berbalik kepada Amatsukawa dan memerintahkannya untuk menangkap Ruka serta membawanya kemari agar ia sendiri yang menangani semuanya. Mendengar perintah itu, Amatsukawa tampak benar-benar terkejut. Ia tidak percaya Sashiro benar-benar menyuruhnya melakukan hal tersebut, bahkan jika akibatnya nanti wanita yang dicintainya bisa terbunuh. Namun,
Sashiro kembali mengangkat ponselnya dan menunjukkan rekaman tersebut kepadanya. Lalu bertanya apakah Amatsukawa menolak perintahnya. Setelah berhenti sejenak, Sashiro mengatakan bahwa jika Amatsukawa tidak bekerja sama, justru wanita yang dicintainya itu yang bisa terbunuh. Amatsukawa menatap layar ponsel tersebut dan akhirnya menyadari bahwa Sashiro telah membuat Ruka benar-benar tidak memiliki jalan keluar. Dengan suara rendah dan dingin, Sashiro kemudian mengatakan bahwa ia hanya menghapus racun di dalam tubuh Amatsukawa untuk sesaat karena memang telah mempersiapkan keadaan seperti ini. Oleh karena itu, ia memerintahkannya untuk segera bergerak. Mata Amatsukawa pun melebar, rasa terkejut segera berubah menjadi kemarahan dan frustrasi. Bahkan rahangnya mengeras begitu kuat hingga suara giginya yang bergesekan terdengar jelas. Dalam satu gerakan putus asa, ia pun meraih kedua pergelangan tangan Ruka dan menahannya dengan erat, agar wanita itu tidak melakukan sesuatu yang lebih buruk. Ruka jelas langsung berteriak dan meronta dengan wajah penuh amarah. Namun, Amatsukawa tetap menahannya sambil berkata dengan suara yang bergetar, bahwa ia tidak bisa melawan perintah tersebut karena Sashiro telah memberinya racun dan efeknya hanya bersifat sementara. Ruka terus berteriak dan melawan. Tetapi pada saat itulah ekspresi Sashiro berubah. Sebuah senyum kecil yang menyeramkan perlahan muncul di wajahnya, sementara tatapannya terlihat hampir seperti tatapan seseorang yang jahat. Kemudian Sashiro mengatakan bahwa sekarang waktunya memperlihatkan semuanya. Sashiro melangkah maju dan menarik pakaian Ruka dengan kasar, membuat Ruka langsung menjerit lebih keras karena dipenuhi amarah dan rasa terhina. Setelah semua yang telah dilakukan wanita itu, keadaan tersebut terasa seperti pembalasan yang sangat memuaskan. Ruka adalah wanita yang pernah membiarkan putrinya sendiri dirundung dan disakiti oleh orang-orang yang berada di bawah kendalinya. Bahkan tetap diam meskipun ia mengetahui seluruh kejadian tersebut. Kini, justru Ruka yang berdiri dalam keadaan terekspos dan direkam. Dengan suara bergetar karena marah, Ruka berkata agar Sashiro tidak melihat tubuhnya, karena tubuh tersebut bukan sesuatu yang pantas dilihat oleh sampah seperti dirinya. Namun, Sashiro hanya melemparkan potongan pakaian yang robek ke samping dan tetap menjaga kamera ponselnya. Ia kemudian mengatakan bahwa Ruka tidak perlu merasa malu, karena secara teknis, ia masih merupakan suaminya, lalu bertanya apakah wanita itu sudah melupakannya. Wajah Ruka pun memerah karena amarah, dan ia mengatakan bahwa siapapun yang bukan Oni hanyalah seekor babi, sedangkan Sashiro bahkan lebih buruk daripada babi. Ia juga mengatakan bahwa sejak awal dirinya tidak pernah menganggap Sashiro sebagai suaminya. Mendengar itu, Sashiro hanya tersenyum tanpa terpengaruh. Ia berkata bahwa kalau begitu, Ruka telah menikahi seseorang yang menurutnya lebih buruk daripada babi, lalu mengingatkannya agar tidak terlalu marah karena hal itu hanya akan merusak wajah cantiknya. Sashiro terus merekam, memastikan setiap bagian pakaian yang robek dan keadaan Ruka tertangkap oleh kamera. Ruka kemudian bergumam dengan kesal bahwa Sashiro tidak perlu merekam semua itu. Namun, suara Amatsukawa tiba-tiba terdengar. Ia menatap Ruka dengan ekspresi terkejut dan mengatakan bahwa dirinya belum pernah melihat Ruka tanpa pakaian sebelumnya. Bahkan menurutnya wanita itu jauh lebih menarik daripada yang selama ini ia bayangkan. Ia juga menyadari aroma tubuh Ruka yang sangat kuat, membuat napasnya mulai menjadi lebih berat dan seluruh tubuhnya menegang. Keadaan tersebut membuat Ruka semakin terkejut dan ia langsung menyadari situasi yang sedang terjadi. Ruka kemudian berbalik dan memarahinya dengan penuh kebencian karena sesuatu dari tubuh Amatsukawa menyentuh dirinya. Amatsukawa langsung memerah dan berkeringat, kemudian terbata-bata meminta maaf sambil mengatakan bahwa tubuhnya hanya bereaksi secara tidak terkendali. Sashiro yang menyaksikan semuanya hanya tersenyum penuh kesenangan sambil tetap merekam. Ia kemudian menoleh kepada Amatsukawa dan berkata dengan santai apakah Amatsukawa ingin berhubungan dengan istrinya, bahkan mengatakan bahwa ia yakin Amatsukawa akan menikmatinya. Mendengar itu, Amatsukawa langsung menoleh dengan terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan Sashiro. Namun, suasana segera berubah ketika aura berat dan dingin keluar dari tubuh Sashiro, sementara suaranya dipenuhi kemarahan. Ia kembali menanyakan apakah Amatsukawa benar-benar tidak ingin berhubungan dengan Ruka. Ruka pun langsung berteriak memarahi Sashiro dan mengatakan agar pria itu tidak mempermainkannya seolah-olah benar-benar akan melakukan hal tersebut. Bahkan ia juga menghina Sashiro sebagai Oni tingkat rendah. Sashiro tetap mempertahankan senyum menyeramkannya, kemudian mengatakan bahwa sebenarnya dirinya telah membuat Amatsukawa melakukannya, karena pengawal tersebut telah meminum racun yang salah, sehingga sekarang Amatsukawa pasti akan melakukannya. Sambil mengangkat sebuah botol kecil, Sashiro memperlihatkan energi biru yang berkilauan di sekitar tangannya. Ia lalu mengatakan bahwa racun tersebut merupakan racun aneh dengan efek seperti afrodisiak, dan karena Amatsukawa sudah meminumnya, ia pasti akan melakukan hal tersebut kepada Ruka.
Mendengar itu Ruka tidak percaya, dan mengatakan bahwa tidak mungkin racun semacam itu benar-benar ada. Namun, Sashiro hanya mengangkat bahu dan menjelaskan, bahwa benda semacam itu memang ada dalam legenda. Ia juga mengatakan bahwa dirinya berhubungan dengan berbagai macam efek semacam itu, sedangkan Ruka tidak akan mengetahuinya karena ia bukan seorang petualang. Ruka kemudian menuduh Sashiro berbohong, tetapi sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya, Amatsukawa tiba-tiba kehilangan kendali. Ia menangkap Ruka, membantingnya ke lantai, lalu menahan kedua pergelangan tangannya dengan satu tangan. Posisi mereka terlihat sangat janggal, sehingga siapapun yang menyaksikannya dapat memahami apa yang mungkin akan terjadi. Ruka pun berteriak menanyakan apa yang sedang dilakukan Amatsukawa, sedangkan Amatsukawa hanya bisa berkata dengan suara tegang dan hampir putus asa, bahwa ia meminta maaf karena tidak mampu mengendalikan dirinya akibat efek obat tersebut. Rasa takut dan keterkejutan memenuhi wajah Ruka ketika ia menyadari keadaan Amatsukawa, dan bayangan yang memenuhi wajahnya. Ia kembali berteriak, sementara Sashiro tidak pernah berhenti merekam. Kejadian selanjutnya berlangsung di antara mereka, dan tidak perlu dijelaskan lebih jauh. Setelah semuanya berakhir, ekspresi Ruka berubah. Rasa takut masih terlihat di wajahnya, tetapi bercampur dengan reaksi lain yang menunjukkan bahwa keadaan tersebut tidak sepenuhnya hanya berupa paksaan. Sashiro tetap merekam hingga semuanya selesai. Ketika akhirnya berakhir, senyum menyeramkan kembali melebar di wajah Sashiro. Ia berkata bahwa semuanya telah terekam kamera dan seluruh kejadian tersebut sudah berhasil ia abadikan. Beberapa saat kemudian, Ruka dan Amatsukawa masih berteriak kepadanya dalam keadaan kacau akibat kejadian yang baru saja berlangsung. Sashiro kemudian berbalik menghadap Amatsukawa, lalu energi biru gelap meledak dari tubuhnya. Tekanan yang keluar begitu kuat hingga terasa mencekik. Wajah Amatsukawa langsung memucat dan keringat membasahi tubuhnya. Ia mundur dengan panik sambil bertanya apa yang sebenarnya hendak dilakukan Sashiro. Sashiro kemudian mengangkat kakinya, dan langsung menekan ke bawah tepat di sela kaki Amatsukawa. Mendengar itu, Amatsukawa langsung memohon agar Sashiro berhenti dan meninggalkannya. Setelah itu, Sashiro menempatkan kakinya tepat di dalam cairan kotor yang sebelumnya dikeluarkan Amatsukawa. Karena begitu ketakutan, Amatsukawa sampai buang air kecil di celananya sendiri, dan membuat keadaan menjadi semakin berantakan. Sepatu Sashiro hanya berjarak sedikit dari bagian tubuh Amatsukawa yang sebelumnya membuat Ruka terkejut. Jika sedikit lebih dekat, akibatnya mungkin akan sangat buruk bagi Amatsukawa. Pengawal itu benar-benar ketakutan dan sudah membuat seluruh keadaan menjadi kacau. Sashiro kemudian melemparkan botol kecil yang sudah kosong ke samping dan mengungkapkan kebenaran. Ia mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada racun semacam itu dan sejak awal dirinya hanya berbohong. Menurutnya, jika racun dengan efek seperti itu benar-benar ada dalam legenda, bahkan mereka pun pasti sudah pernah mendengarnya. Mendengar pengakuan tersebut, suara Ruka langsung meledak karena amarah. Ia mengatakan bahwa Sashiro telah mempermainkannya selama ini, tetapi Sashiro tidak membiarkannya menyelesaikan perkataannya. Ia langsung melangkah maju dan melayangkan pukulan keras tepat ke wajah Ruka. Benturan tersebut membuat wajah Ruka yang sudah terlihat buruk menjadi semakin kacau, bahkan tampak seperti mangga yang diremas. Tubuhnya terlempar ke belakang dan menghantam lantai dengan keras. Kemudian, dengan suara rendah yang dipenuhi kemarahan, Sashiro mengatakan bahwa dirinya bisa melakukan apapun yang ia inginkan. Ia kemudian menatap Ruka dengan mata penuh amarah dan mengatakan bahwa Ruka telah menggunakan putrinya sendiri demi kepentingan egoisnya. Karena itu, Sashiro balik mempertanyakan siapa sebenarnya yang selama ini telah mempermainkan orang lain. Sashiro terlihat seolah-olah siap menyerangnya kembali, sementara Ruka hanya menatapnya dari lantai dengan pakaian yang telah robek dan napas yang masih terengah-engah. Tidak lama kemudian, ponsel Sashiro bergetar pelan. Ia memeriksa layar tersebut dan ekspresinya berubah setelah menyadari sesuatu. Sashiro mengatakan bahwa batas waktunya telah berakhir. Kemudian ia menatap Ruka dan mengatakan bahwa mulai sekarang mereka harus melakukan tepat seperti yang diperintahkannya. Ruka tentu saja langsung menolak dan mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin mendengarkan seseorang seperti Sashiro. Sashiro lalu memperingatkannya bahwa jika Ruka tidak keberatan rekaman dan foto-foto tersebut tersebar, semua orang akan melihat perilaku memalukannya. Selain itu, keluarga Kuki juga tidak akan membiarkannya tetap hidup setelah mengetahui semuanya. Akhirnya Ruka tidak tahan lagi dan bertanya dengan marah apa sebenarnya yang diinginkan Sashiro darinya. Sashiro menatapnya dengan tenang dan mengatakan bahwa ia menginginkan 3 hal. Setelah berhenti sejenak, ia mengoreksi perkataannya menjadi 3 janji. Pertama, Ruka tidak boleh membunuh siapapun dari mereka, atau Ruka dan Amatsukawa tidak boleh saling menyakiti.
Keduanya harus menjauh satu sama lain serta berhenti mencari masalah. Sashiro kemudian memperlihatkan ekspresi serius dan memperingatkan bahwa begitu ia mengetahui Ruka terlibat dalam sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, semuanya akan berakhir baginya. Setelah itu, Sashiro mengalihkan perhatiannya dari istrinya yang merupakan seorang iblis dan hendak melanjutkan perkataannya. Namun, Ruka tiba-tiba menyela dan bertanya mengenai janji ketiga. Pada saat yang sama, pandangan Ruka melewati Sashiro dan langsung membeku. Para pengawal yang sebelumnya tidak sadarkan diri mulai bangun. Salah satu dari mereka perlahan mengangkat kepala dengan wajah kebingungan dan bertanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Seorang pengawal wanita di dekatnya juga mulai sadar dan menunjukkan ekspresi kebingungan yang sama. Mendengar itu, Amatsukawa menatap mereka dengan tidak percaya. Ia bahkan mengatakan bahwa bukankah orang-orang tersebut sebelumnya sudah mati. Kemudian Sashiro akhirnya mengungkapkan janji ketiganya. Ia berbalik dengan ekspresi tenang dan penuh percaya diri, lalu mengatakan bahwa janji ketiga adalah membiarkan dirinya pergi.